Mungkin penikmat series romance atau ecchi ataupun sejenisnya sering menjumpai sebuah adegan di mana seorang perempuan mencoba bergaya imut dengan telinga kucing. Atau terkadang kita ini menemukan seorang karakter wanita yang disebut sebagai gadis kucing. Contoh-contohnya itu mungkin seperti Koneko di XD, Ian Nijirikawa, Kaguya Shinomiya, Black Hanekawa, Tamaki Kotatsu, dan masih banyak lagi. Adegan telinga kucing dalam anime ini bukan lagi hal umum. Bahkan bisa dikatakan jika elemen telinga kucing ini sudah menjadi hal klise dalam anime, sehingga memberikan kita ini sebuah fakta jika Jepang ini sangat populer dengan elemen tersebut. Tentunya kita ini sebagai penonton itu bertanya-tanya gitu kan, kenapa elemen telinga kucing ini sangat populer di sana, bahkan hingga masuk ke dalam pop culture Jepang. Dan langsung aja kita mulai pembahasannya kali ini. Nekomimi tidak lebih memiliki arti telinga kucing. Jadi apapun elemen yang berkaitan dengan munculnya telinga kucing, orang Jepang itu menyebutnya dengan sebutan nekomimi. Atau dalam artian lain, nekomimi juga bisa memiliki arti gadis kucing. Biasanya di Jepang itu ya, para perempuan itu mendeskripsikan nekomimi itu sebagai gadis kucing, sedangkan laki-laki mendeskripsikannya sebagai anak kucing. Secara umum nekomimi ini bukanlah satu-satunya elemen yang berkembang di Jepang. Di samping itu masih banyak bentukan elemen hewan lainnya seperti anjing, rubah, rakun, dan lain-lain. Dan seluruh bentuk penggambaran elemen hewan ini disebut sebagai kemomimi. Tapi dari semua itu, elemen bentuk kucing ini bisa dikatakan yang paling mendominasi di Jepang. Karena elemen kucing ini sendiri bisa dibilang yang menjadi awalan terbentuknya elemen-elemen tersebut. Elemen tertentu dari budaya Jepang kebanyakan tidak lepas dari cerita atau sastra kuno tradisional dari era nenek moyang mereka sendiri. Dan di era tersebut, kucing menjadi salah satu hewan yang sering digambarkan sebagai makhluk mistis. Kuniyoshi Utagawa bisa dibilang sebagai orang pertama yang menggambarkan elemen nekomimi pertama di Jepang. Yang saat itu dia ini menggambar sebuah gambaran hantu kucing dengan nama The Okazaki Cat Demon. Yang saat itu ia gambar ke dalam sebuah ukiyo-e pada tahun 1850-an. Tapi saat itu orang-orang tidak menganggap hal ini sebagai elemen seni, melainkan dianggap sebagai hal mistis atau mitologi yang dipercaya oleh masyarakat Jepang. Tapi di tahun 1900-an, elemen kucing itu perlahan mulai memasuki ke dalam seni modern Jepang. Elemen kucing mulai lagi muncul dalam novel buatan Kenji Miyazawa, dan novelnya mempopulerkan sebuah elemen yang disebut bakeneko, yaitu perubahan kucing menjadi wujud manusia. Dan elemen ini menjadi konsep populer dalam cerita-cerita anime manga fantasi di masa sekarang. Dan elemen ini mulai masuk ke dalam manga Jepang mulai dari karyanya miliknya Osamu Tezuka yang berjudul Ribbon no Kishi atau Princess Snake pada tahun 1963. Kemudian Hiroshi Masumura dari seri Attack Ghoul pada tahun 1975. Dan juga dibawakan oleh Yumiko Oshima dalam cerita Watano Kunihoshi pada tahun 1978. Dan memasuki era tahun Dojinshi, elemen neko dan nekomimi ini mulai menjadi populer karena disatukan dengan elemen loli dari Hideo Azuma dan Eiji Otsuka pada tahun 70-an dan 80-an. Dan elemen ini terus dibawakan hingga menjadi salah satu subgenre yang terkenal. Sandiwara musikal berjudul Cats, ciptaan dari Andre Lloyd, dikatakan sebagai pendorong besar dalam pengkarakteran kostum kucing. Dan bertepatan dengan tahun 80-an saat pasar doujinshi itu menjadi luas. Banyak yang membawakan cosplay elemen kucing, entah itu dalam bentuk nekomimi, atau bakeneko, atau neko humanoid, dan lain-lain. Nah, elemen ini sudah masuk ke dalam elemen moe, sehingga banyak para gadis menggunakan nekomimi di kepala mereka karena dianggap imut. Dan hal ini menjadi sebuah tren pada tahun 80-an di Jepang. Sehingga pada tahun tersebut banyak anak muda, terutama gadis-gadis, berkeliaran di jalan sambil menggunakan nekomimi atau telinga kucing. Dan disebutkan jika hal ini adalah sebuah fenomena sosial. Sebenarnya bukan hanya nekomimi, tapi semua hal yang berhubungan dengan elemen kucing sudah pasti sangat populer di Jepang. Kucing adalah salah satu bentuk kepercayaan mitologi bagi orang Jepang. Seperti contoh Nekomata, sebagai hewan mitologi yang dipercaya memiliki kemampuan magis luar biasa. Dan juga di Jepang banyak kuil kucing yang dipercaya dapat membawa sebuah keberuntungan. Makanya banyak orang Jepang yang memakai maneki neko sebagai patung kucing pembawa keberuntungan. Dan di sisi lain orang Jepang ini merasa jika kucing adalah hewan yang membawa kebahagiaan hidup. Dan hal ini membawa para tokoh budaya, para asosiasi dan komunitas kucing Jepang membentuk sebuah komite kucing sekaligus penetapan hari kucing di Jepang. Dan tentunya nekomimi atau elemen kucing ini sangat disukai para gadis Jepang tentunya karena dianggap imut. Pada akhirnya nekomimi menjadi salah satu elemen dalam budaya populer Jepang.
Nekomimi ini dikembangkan terus-menerus hingga hampir memasuki ke seluruh budaya populer Jepang seperti anime, manga, novel, cosplayer, VTuber, film, fashion, tempat makan, teknologi, dan lain-lain. Dan elemen itu perlahan semakin dikembangkan ke bentuk hewan lain. Ini menjadi alasan kenapa dalam anime kalian sering menemukan karakter dengan nekomimi atau karakter yang identik dengan sifat kucing atau sejenisnya. Oke, jadi gimana menurut kalian tentang elemen satu ini? Kalian bisa tuliskan di komentar. Semoga menghibur dan memberi kalian informasi baru. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Aku Jen, sampai bertemu di video yang selanjutnya.